Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Sulamal dengan NIM 2010314021 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro UPHVD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azim dengan NIM 2010314025 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro UPNVJ. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai sampah, terutama sampah botol plastik dan solusi yang dibuat. Melihat botol plastik yang masih sering digunakan oleh masyarakat, bahkan menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021 volume sampah di Indonesia itu mencapai sekitar 68,5 juta ton, dan pada tahun 2022 itu bertambah hingga 70 juta ton, dan sebanyak 24% atau sekitar 16 juta ton sampah tidak dikelola sampai sekarang. Berarti dari informasi yang Mas sampaikan ini, banyak sampah yang belum plastik ini ya, belum dikelola ya? Ya, betul. Terus kenapa sampah botol plastik ini dipermasalahkan gitu? Nah, kenapa dipermasalahkan? Karena botol plastik ini membutuhkan waktu sekitar 450 sampai 1000 tahun untuk proses penguraiannya. Jadi sampah botol plastik ini dapat mengakibatkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan, terutama dapat menyebabkan banjir. Jadi dari masalah itu kita seharusnya bisa mengurangi sampah itu ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat membuat banjir ya. Nah, betul tuh. Selain itu, usaha kita untuk mengurangi sampah botol plastik ini termasuk ke dalam bela negara sebagai warga negara Indonesia, yaitu cinta tanah air. Betul juga sih. Terus dalam pengurangan sampah botol plastik ini, apakah hanya nilai bela negara aja yang terdapat di dalamnya? Apa ada nilai kepemimpinan dalam? Nah, dalam upaya pengurangan sampah botol plastik ini, tentu saja dan peran kepemimpinannya, yaitu dalam hal kerjasama dan komunikasi pada warga yang terlibat. Sesudah kerjasama dan komunikasi antara warga yang terlibat, terus dari kita sendiri ini, kita mau buat apa gitu cara buat mengurangi sampah botol plastik ini? Nah, dari itu kita membuat ATM sampah plastik itu. ATM sampah plastik ya? Iya, betul. Bisa Mas jelasin nggak sih itu ATM sampah plastik itu apa? Nah, jadi ATM sampah plastik ini merupakan sebuah alat yang kami buat sebagai bentuk bela negara, cinta tanah air, dan membantu masyarakat mengurangi sampah botol plastik. Jadi gitu ya. Terus ATM sampah ini biar mengurangi masyarakat membuang sampah botol plastik itu gimana sih? Untuk itu masyarakat akan mendapatkan feedback langsung, yaitu berupa uang logam sesuai dengan jumlah botol plastik yang mereka punya. Jadi langsung dapat uang lah istilahnya ya gitu. Ya, betul tuh, Mas. Terus kalau buat cara kerja dari ATM sampah plastik ini kayak gimana sih, Mas? Nah, cara kerjanya itu ATM ini menggunakan sebuah sensor untuk mendeteksi botol plastik yang dimasukkan ke dalamnya. Kemudian ATM akan secara otomatis mengeluarkan uang logam yang mana sesuai dengan jumlah botol yang dimasukkan. Gitu ya, Mas ya. Terus buat manfaatnya sendiri setelah kita menggunakan ATM sampah plastik ini apa sih, Mas? Nah, saya dan teman-teman saya ini berharap dengan adanya ATM ini dapat memotivasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan itu, Mas. Melainkan sampah botol plastik ini dapat ditukarkan dengan uang gitu loh, Mas. Jadi kita nukerin sampah botol plastik kayak bisa dapat uang gitu ya? Iya, Mas. Terus buat kriteria dari ATM sampah plastik ini itu ada nggak sih, Mas? Nah, ada tuh, Mas. ATM ini hanya menerima dua jenis botol plastik, yaitu dengan ukuran 650 ml dan juga 1500 ml. Nah, kedua botol plastik ini harus dalam keadaan bersih dan tidak terdapat air di dalamnya. Jadi istilahnya udah bersih sama udah kosong gitu loh, Mas. Berarti tinggal masukin aja ke ATM-nya gitu ya? Ya, Mas. Gitu. Terus buat proses nukerin dari botol plastik ini jadi uang dalam ATM sampah plastik ini itu gimana cara kerjanya, Mas? Saya kurang tahu nih. Nah, untuk cara kerjanya itu, uang logamnya itu akan diperoleh berdasarkan jumlah botol plastik yang dimasukkan. Nah, jadi kalau Masnya masuk, kan tadi saya bilang ada dua
jenis kriteria yaitu ukuran 640 sama ukuran 1500 mili. Betul. Nah, jadi kalau emasnya masukin yang 650 mili itu akan bernilai 100, sedangkan kalau emasnya masukin yang ukuran 1500 mili itu akan dihargain bernilai Rp200. Oh, jadi gitu ya. Harganya nggak beda jauh gitu kan. Terus kalau misalnya alat ini udah diimplementasikan, berarti bisa jadi salah satu solusi dong buat nanganin sampah plastik yang ada di Indonesia. Nah, itu yang kami harapin sih Mas, supaya alat ini dapat diimplementasikan di setiap tempat pengolahan sampah di Indonesia, supaya mempermudah masyarakat untuk mengolah sampah botol plastik yang dipunyainya. Gitu ya. Berarti alat ini juga bisa motivasi masyarakat ya buat tidak buang sampah sembarangan, terutama sampah botol plastik. Karena dari sampah botol plastik ini kita bisa dapat feedback yang itu uang, ada nilainya yang gitu kan Mas. Iya betul banget tuh Mas, gitu Mas. Jadi begitu ya. Oke, sekian. Terima kasih Mas Zaki atas informasinya mengenai ATM sampah plastik ini sebagai upaya pencegahan banjir dalam bentuk bela negara. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Saya Ikhlas Ramal. Saya Muhammad Zaki Al-Azim. Mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.